mukanya yang udah hancur, yang udah jelek, udah robek-robek, itu minder ngeliat mereka ini karena kelakuannya. Karena setan gini, kita aja setan nggak gitu-gitu amat gitu loh. Itu kan perkataan nabi palsu. Waduh. Tuh kan, nggak ada yang masuk satu nomor. Cocoknya nggak ada langsung hukuman pancung udah. Nabi palsu memang bagiannya neraka jahanam. Mereka akan dilemparkan ke api belerang. Anda rasakan itu nanti. Tapi gue ketawa mulu sama lo. Orang gila. Yang tanda nabi palsunya di mana Bang Ferry? Yang tandanya nabi palsu itu di mana di Bible dibilang kayak gitu? Ya. Ada contohnya itu yang mirip-mirip di Bible itu nabi palsu itu. Yang pada Luga yang mana? apa cocok? Mengaku nabi kan. Jadi pada akhir zaman ada orang yang akan mengaku nabi. Nah, mereka ini yang mengaku nabi ini, mereka itu yang akan dicampakkan ke neraka jahanam. Karena bukan nabi tapi mengaku nabi. Ciri-ciri yang lain yang kena sama Bang Luga apa Bang Ferry? Yang memang udah salahnya emang kenapa sih? Emang salahnya kalau gue ngaku nabi salahnya di mana, Borjok? Gue ngaku nabi kok salah? Salahnya di mana sih? Salahnya Anda mengaku nabi tetapi bukan nabi. Itu kan pendusta. Buktinya mana? Mana lu bukan nabi atau dari mana? Nabi itu diangkat oleh Tuhan, bukan mengangkat diri sendiri. Borjong, gue udah ke surga, gue udah ke neraka. Aduh, susah memang ngomong orang gila emang. Nah, kalau ngaku udah pernah ke surga ke neraka itu gimana Bang Ferry? Apa bisa dijadikan bukti? Ya nabi lah. Tandanya. Gini loh, nabi itu gini. Nabi itu kan artinya sebentar. Nabi itu kan artinya menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Itu namanya nabi. Yang gue sampaikan kan pesan Tuhan dari surga. Misalnya gue ngeliat surga begini, gue sampaikanlah pesannya ke bumi. Itu kan namanya nabi. Kalau pendeta bukan menyampaikan pesan dari surga, dia baca Alkitab, dia ngajarin Alkitab, itulah pendeta. Gue kan nabi karena gue nggak dari Alkitab, gue langsung dari atas. Informasi tentang apa? Tentang surga, ada Yerusalem baru, ada rumah, ada Rolls Royce, ada malaikat. Kan gue sampaikan ke bumi, itu namanya nabi. Terus kalau lo bilang gue nabi, kecuali yang gue ceritain misalnya tentang penjualan sayur, penjualan mobil, itu bukan nabi, itu namanya pedagang. Ini kan kerjaan gue nyampein kan, Lu ngomong sama siapa? Menyatakannya bukan penglihatan. Anda baca di Alkitab. Coba Anda tidak baca Alkitab, Anda bisa paham. Anda mengaku mendapat. Enggak, jadi bukti ayat di Biblos yang menyalahkan Luga sebagai nabi palsu ini di mana Bang Ferry? Ya itu mengaku yang tadi. Nggak ada. Mendapatkan penglihatan. Padahal tidak. Itu kan bohong. Itu kan tipu-tipu. Bukan, kalau di kami Bang. Iya, bohongnya lu harus buktikan, Kor. Kalau lu bilang orang bohong, lu buktikan. Misalnya gini ya. Bang Luga pernah ke surga. Bang Luga itu bohong, Bang. Kenapa? Karena saya udah 12 kali ke surga. Itu masuk akal. Karena lu lebih sering dari gua ke surga. Nah, lu ke Cianjur juga lo nggak pernah. Ini gimana lo mau bisa ke surga, Dodong? Jadi gini. Kalau di Islam itu Nabi Muhammad udah bilang beliau itu nabi terakhir, seal, penutup. Itu terakhir, nggak ada lagi. Jadi kami nggak ada konsep di Al-Quran di Al-Quran dan di hadis itu udah dijelaskan. Tapi untuk Bang Ferry menolak Bang Luga ini, ayat yang cocok untuk nabi palsu ke Bang Luga ini yang mana Bang? Nabi palsu dari Alkitab, dari buah-buahnya kamu akan mengenal. Jadi bagaimana buah-buahnya? Matius 7 itu Bang. Matius 7 15 sampai 23 itu. Baru kata-katanya saja. Itu Bang Jibril Matius 7. Ya? Baru kata-katanya saja seperti apa kalian menilai dia itu sebagai nabi? Iya, tadi mengenai Yerusalem baru kan di Bible itu kata-kata setelah saya kan memang langit dan bumi yang lama hilang dulu baru ada Yerusalem baru. Kok bisa muncul dan lihat Luga? Masih ada buminya, langitnya yang sekarang. Begini ya. Kami itu dibawa ke surga. Tapi Tuhan juga kadang-kadang memperlihatkan dalam suatu penglihatan. Memang Yerusalem baru itu belum ditempatin, tapi Tuhan bisa memberikan penglihatan. Ya, penglihatan ini tentang masa yang akan datang.
Jadi kami memang diperlihatkan Yerusalem baru. Tapi Yerusalem baru itu belum beroperasi nanti setelah hari penghakiman. Tapi kami sudah ditunjukkan Yerusalem baru itu ya persis seperti yang di dalam kitab Wahyu itu. Tapi Yerusalem baru itu belum ditempatin. Itu tingginya 600 ribu lantai tingginya, tinggi sama panjangnya sama, bentuknya kubus. Yerusalem baru. Enggak, tapi Kami buah sudah Bang Luga yang mana yang diperlihatkan Bang seperti Ferry itu. maksud nih? Buah dari Bang Luga mana Iya, yang Bang makanya Ferry kan maksud? dia itu kan ambigu. Kalau buah itu seperti ini, dia bilang Bang Luga kasar. Saya itu memang harus kasar karena yang saya hadapin adalah pendusta. Kecuali saya menghadapi anak kecil, jemaat biasa, nggak perlu saya kasar. Kalau sama guru palsu, Yesus jauh lebih kasar, lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehernya lalu tenggelamkan. Itu apa kurang kasar apa itu? Saya masih halus loh, saya masih bilang kamu tai loh. Wah, itu masih jauh lebih halus. Itu gimana maksud Bang Ferry dengan buahnya ini apa nih? Saya belum paham Justru nih itulah korelasi. buahnya. Saya mengatakan kau kasar karena kau memang manusia sesat. Dari mana saya bilang kamu manusia sesat? Satu, kamu ngajarin orang tapi kamu nggak pernah ke surga. Kamu ngajarin neraka tapi kamu nggak pernah ke neraka. Berarti kau pendusta. Kalau saya ngajarin surga, saya sudah pernah dibawa. Teman-teman saya di ring satu saya juga sudah berkali-kali dibawa ke surga ke neraka. Saya berdoa 7 malaikat datang, si Gabriel pun pernah datang. Jadi teman saya juga si Matius juga udah pernah ketemu Mikael. Orang-orang di sekitar saya itu mau nabi-nabi. Nah, karena kami sudah mengalami, wajar kami mengajarkan. Tetapi muncung kau yang bau tai itu nggak pernah surga, tapi kau ngajar-ngajarin orang. Lama-lama lu kebanting lo kau. Astagfirullahaladzim. Silakan Bang Ferry, ada Susah kau diajarin. Percuma mau apa enggak dalil yang mematahkan bahwa Luga ini nabi dari dengan Luga yang ngaku-ngaku nabi tapi bukan nabi. Katanya dia sudah pernah ke surga, sudah pernah ke neraka. Aduh, Ya itu bohong. buktikan lah dong, buktikan. Bagaimana membuktikannya? Bohong-bohongnya buktinya apa? Itu kayak menilai kau. Bohong. Bohong-bohong tapi bisa ngebuktiin. ya nggak bisa dibuktiin juga dengan dalil berarti ya Bang ya. Iya. Kalau kami kan membaca Alkitab, kami kan bersaksi. Memang kami tidak bisa membawa kalian ke surga, tapi setidaknya saya bersaksi, saya berani ngomong kalau kami memang dibawa ke surga, ke neraka, kami berani ngomong. Kalau kami pun bohong, kami pasti di neraka. Karena Yang di pembohong neraka- pasti di neraka. Oke, sekarang yang di neraka siapa semua yang di neraka? Termasuk kau, orang-orang seperti kau, pendeta-pendeta kau. Baru ini saja Anda sudah berbohong. Ya udahlah bro, ini orang Ini udah masa- kan gue udah bilang Saya ini masih 75 ini tinggal di 5 dunia, doang. Anda sudah bilang di neraka. Ini buktinya Ini Anda udah stadium bohong. 5, makanya kan Ternyata dengerin Anda ya, bohong, makanya gue bilang bohong. sebentar. Jadi percuma. Iya ya sebentar. Iya. Percuma. Sebentar bang, sebentar ya. Kan gue udah bilang kemarin ke si Alif, Ustadz Alif. Bang Alif, kalau gue dengan Muslim itu masih bisa berdialog. Karena kenapa? Ketika gue berdebat, mereka juga mendebat, tapi setidaknya masih mau mendengar, masih mencari bukti-bukti dengan sengit. Beda kalau gue berdebat sama antikristus, seperti ini anak. Ini nggak ada ruang sedikit pun kita dikasih cuma bohong-bohong, tapi nggak bisa membuktikan. Harusnya kayak gini bang, saya akan membuktikan. Satu, buktinya seperti ini, A, B, C, D. Ketiga, 3, 4 nih. Ini kan enggak, kamu bohong, mana buktinya? Pokoknya kamu bohong. Itu namanya debat kusir. Cocoknya memang dicemplungin aja langsung neraka. Makanya orang-orang seperti lo, gue udah lepas tangan. Lo mau ditelan, Buktinya Anda bohong kan? lo mau ditelan sama Lucifer. Siapa semua yang ada di neraka? Anda nggak bisa jawab. Anda bilang, oh termasuk saya. Nah itu kan sudah bohong besar. Ini biar saya- Bukan kamu, maksudnya orang-orang yang seperti kamu, dan kamu kan tinggal nyebut doang. Tunggu sebentar Bang Luga, saya sapa dulu nih, ada 3 yang baru. Selamat siang, Secret. Siang. Siang, Muslim, non Muslim? Secret Muslim? Ya. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Denny Albani.
Ya, Denny. assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, halo. wabarakatuh. Iya. Mbak Tina, Kristen bang. Oh, Kristen. berarti non Muslim. Berarti ini denome dari Protestan, New Advent, Karismatik, Protestan, Katolik? Saya Protestan. Oh, Protestan. Berarti beda lagi dengan Bang Ferry dengan Bang Luga ya? Iya. Iya. Dari tadi udah nyimak Saya Mbak Tina? sama. Saya dengan Bu Tina sama. Oh, Saya dengan Bu Tina sama. Bu Tina Kita sama. Kenabian Oke. juga ya. Menarik saya rasa. Iya, sebentar Bang Sigrid, kita kan Muslim. Mbak Tina, gimana? Ada tanggapan dari diskusi 15 menit setengah jam terakhir? Ya, mungkin kalau tadi saya mengambil dari part terakhir aja dulu ya. Siapa yang masuk neraka itu katanya kan? Nah, ini di Wahyu 22 ayat 19 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, itulah dia kalau gambaran umum ya, siapakah orang-orang itu ya yang masuk ke neraka? Mungkin dalam artian pendusta ini banyak ya nih ya, pendusta itu bisa lagi dijabarkan banyak seperti itu ya. Yang menyesatkan lah, yang beginilah, macam lah. Jadi kira-kira seperti itu Bang. Kalau tadi ditanya kawan kita si pengikut siapa orangnya, ada tertulis di Alkitab. Iya, Sebenarnya tapi Mbak Tina ini termasuk yang mengikuti Luga dengan kenabiannya? Begini, pengertian nabi bagi saya mungkin kalau di luar negeri orang sudah banyak yang mengatakan profet nabi, tapi maknanya mungkin lebih kepada sama seperti pendeta membawa kabar baik gitu ya. Yang kabar baik artinya keselamatan, hal-hal yang baik. Ya, kalau zaman dulu kan harus dari orang Israel, tetapi sekarang ini ya mungkin nabi itu kalau dulu kan nabi itu istilahnya dari lahir pun dia sudah dinubuatkan gitu ya. Sudah dipilih, tetapi bukan tidak mungkin dia juga bisa ada kesalahan. Tetapi biasanya orang yang salah itu apalagi dia selalu bergumul dengan Tuhan, pasti dia di akhir hidupnya dia itu bertobat ya. Nah, jadi bagi saya kalau nabi ya profet itu tidak hanya Bang Luga, dimanapun ada sekarang pengertiannya Bukan, maksud saya gini Bu, kalau kami stance Muslim itu nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu beliau nabi penutup. Kami nggak mengimani dan nggak ada keharusan kami untuk mengimani Bang Luga. Tapi kalau Ibu kan nggak ditutup nih, jadi masih ada nabi-nabi setelah itu. Nah, Ibu kalau memang tidak beriman dengan nabi, dengan Luga dengan kenabiannya, Ibu mematahkan beliau bukan nabi Ibu, karena Ibu udah menurunkan kelas nabi jadi pengajar nih. Sementara Luga bilang dia punya kursi di depan Tuhannya langsung 24. Ada 24 kursi, beliau ini salah satu penduduk kursi itu. Ini Ibu kalau nggak mengimani mesti minimal pakai dalil untuk mematahkan kenabian Luga dong, betul nggak? Dan dia bukan cuma pendeta biasa kata Bang Jibril, dia kan turun ke surga neraka tadi kan ceritanya. Nah itu dia, gimana nih Bu? Ya, baik ya. Jadi pertama di Alkitab itu tidak ada ya di doktrin bahwasanya nabi terakhir itu adalah ini. Tetapi kita yang menilai berdasarkan cerita Alkitab, nabi karena orang tokoh-tokoh di Alkitab itu ya, misalnya Nabi Isa ya, walaupun dia tidak dikatakan nabi, tetapi karena dia membawa kabar baik seperti itu, dia juga dikatakan nabi oleh orang-orang yang menganggap dia nabi gitu ya, atau dia hamba Allah. Jadi makanya saya bilang tadi tidak ada itu mungkin di perjanjian lama, tetapi semenjak di perjanjian baru tidak ada tekanan bahwa nabi terakhir harus ini begitu ya. Nah, kita harus ya mengerti perkembangan zaman Bang ya, tetapi kebaikan atau kebenaran itu tetap kekal maupun kejahatan. Tetapi kita harus melihat perkembangan zaman sehingga kita nanti tidak ketinggalan zaman dalam memaknai kehidupan Bang yang penuh, yang harusnya berdamai ini. Ya, jadi kita Jawabannya ngambang Iya. Bukan. Nggak, jadi jadi begini mengenai ya penglihatan ya.
Di dalam ajaran kami ya, itu dikatakan bagi orang yang bertobat ya, dia akan diberikan Roh Kudus ya. Kemudian dia akan menerima oleh Roh Kudus. Kita mengetahui yang benar atau tidak. Bu, Kita bukan itu diberikan- pertanyaannya, Bu, dipotong. Di zaman now, apakah Iya, masih ada, Anda meyakini ada nabi di zaman sekarang? Itu pertanyaannya. Ya, saya bilang tadi ya, saya tidak saklek, tidak mau saklek ya. Saya menghargai Bang Luga ya. Kalau dia merasa dirinya nabi, saya menghargai sesuatu yang positif. Dia menjunjung kebaikan artinya ya. Dia menjunjung kebaikan. Itu yang saya hargai daripada orang yang mengaku baik tapi pembunuh gitu ya. Tetapi dia berani mengatakan nabi ya. Artinya dia berjuang untuk Oh ya udah stop, apa Bu. namanya, Jangan yang jadi baik. udah Pak Jibril, dia akui karena Nabi Luga, udah ya itu aja diputer-puter. Iya. Lanjut. Jadi diakui ya. Nggak bisa begitu Bang ya, nggak bisa. Enggak, boleh jadi ibu dipaksa. ngakuin nggak? Jadi ibu ngakuin atau enggak gitu? Kami nggak memaksa, kami cuma bertanya, mengkonfirmasi Ya, aja. Ibu iya, mengakui iya. atau tidak? Ya itu relatif Bang ya, relatif. Bahkan Nabi Jadi iya Nabi- dan tidak ya. bahkan Nabi Isa contoh ya, itu kan karena orang mengatakan dia nabi, saya percaya walaupun di Alkitab saya tidak ada. Enggak, pertanyaannya Jadi simpel Bu. makanya- Jadi ibu makanya mengakui relatif, nggak Bang. kenabian Luga atau iya atau enggak Bu? Itu pertanyaannya Ya, iya atau enggak? Untuk dirinya sendiri ya saya rasa sah-sah aja dia mengatakan nabi. Oh enggak, tapi dia jadi nabi ibu berarti. Bukan nabi saya. Oh, itu berarti nggak apa diakui. pribadinya. Iya. Oh jadi dia nabi untuk dirinya sendiri gitu ya? Gini Bang, karena saya kan punya aturan sebagai orang Kristen, saya anggota jemaat ya. Maka saya dibawahi oleh pendeta saya. Tetapi misalnya Bang Luga itu dia kan punya pendetanya sendiri ya. Tapi kan nabi di atas jemaat sendiri. di atas pendeta Bu. Kalau bagi orang Katolik itu kan sudah ada lembaga atau Kan ibu Protestan tadi ibu bilang. Iya, itu harus kalau Anda menanyanya sebagai legalitas umum itu harus ada ya yang mengeluarkan SK untuk dia sebagai nabi. Waduh. Makanya saya bilang nabi ya. ya, makanya saya bilang ya itu relatif Bang. Apakah kamu itu menganggapnya sebagai bahasa rohani kamu atau sebagai kelembagaan? Oke, Ya dia oke. punya surat gitu loh. Oke. Ini sekarang sebentar. Luga Sekarang ada saya SK-nya tanya. apa enggak itu? Sekarang saya tanya sama Bang Luga. Bang Luga ada surat ada surat Nabi, ya. keterangan nabi. Ada SK nabinya Bang. Bang Luga. Begini Bang ya, kalau kita mau melamar jadi sebentar gini Bang. Kalau kita mau ingin melamar jadi pendeta di dalam suatu sinode, maka harus ada keputusan dari sinode, surat SK dari sinode. Itu kalau kita mau melamar jadi pendeta di dalam GBI. Kalau kita masuk di 24 tua-tua, itu SK-nya langsung dari Allah Bapa, bukan dari manusia. Jadi posisi saya ini sudah lebih tinggi dari Vatikan, lebih tinggi dari seluruh gereja yang di muka bumi ini. Karena saya udah kelasnya Rasul, udah masuk di 24 tua-tua. Jadi sampai gila pun kau jejerkan pendetamu di depan saya pukul bisa mati pendeta kau. Jadi begitu sihnya. Jadi Itu pendeta gimana, tidak Bu? berkuasa atas saya yang berkuasa pendeta itu. Sebentar, itu gimana sebentar. tuh, Bu? Oke. Sebentar. Kenapa saya berkuasa atas pendeta? Satu, sebentar dulu ya. Kenapa saya berkuasa atas pendeta tuh? Saya kan ngijilin muslim kan pakai duit sendiri, bukan pakai duit pendeta. Ketika 230 juta muslim, saya tanggung jawab, bukan pendeta. Nah pendeta ini cuma saya perintahkan, lu mau ngegembalain 2000 nggak? Lu 2000 nih, bedang lu saya pegang sini. Kamu mau gembalain berapa? Itu saya yang ngatur karena saya yang nginjilin orang. Kecuali jemaatnya pendeta itu dia yang nginjilin, dia yang kasih makan, saya tidak punya berkuasa. Nah Tuhan bilang saya ini rasul berkuasa atas bangsa-bangsa. Tuhan bilang ke saya berkuasa atas kan, terserah mau saya banting-banting, mau saya gulung, mau saya tenggelamkan bisa. Nah, karena Tuhan jabatan saya itu sudah di 24 kursi di ring satunya Tuhan. Saya udah ring satu. Masa saya minta peneguhan dari ring 200 itu babu saya. Masa saya minta ini sama babu sih? Harus paham hierarki. Paham. Silakan Jadi Mbak Tina,
Silakan Mbak. Jadi gini Mbak Tina, SKCK dan surat keterangan kenabian ini langsung dari Tuhan Mbak Tina, dan dia menguasai Vatikan dan seterusnya. Ini gimana Mbak Tina menyanggahnya? Bisa pakai dalil ayat atau apa yang menunjukkan bahwa memang Luga ini bukan nabi, atau memang ibu mengimani Luga ini nabi, dapat surat keterangan berkelakuan baik itu langsung dari Tuhan gitu loh, SK-nya langsung dari Tuhan. Silakan Mbak Tina. Dapat SK dari Tuhan. Baik ya, bukan begini ya, saya bilang ya. Kan saya bilang mengatakan tadi banyak orang-orang yang diutus sama Tuhan ya, misalnya nabi, ya, pendeta atau paus juga. Ini membahas sebagai yang Luga, melanjutkan. bukan yang lain loh. Dengar, bukan dengar Andi ya. Ini kan dogma kami ya. Jadi kalau yang berasal dari pendeta atau apa itu ada diatur oleh organisasi yang di bawahnya, misalnya paus oleh kumpulan kardinal, ada organisasinya sinode ya. Nah, kalau nabi memang dari Tuhan, dari dulu, dari situ. Jadi dia mempromosikan dirinya bersama Tuhan. Nggak ada yang salah yang saya bilang, ya. Jadi ya makanya saya menghargai kalau kalau Bang Luga menyatakan dirinya sebagai nabi, ya memang itu dari Tuhan. Saya bilang tadi kan memang dinubuatkan dari kecil, memang sudah ada. Ya, Luga. dan saya menghargai itu. Betul. Jadi Bu Tina percaya ya? Ya percaya karena dia sama Tuhan langsung, ya. Ribet ini, masukin neraka Luga. Jadi saya bilang tadi, nabi pun ya bisa juga punya kekurangan. Ya bukan berarti saya bilang Bang Luga itu nanti kau berdosa, bukan ya. Tapi dia memang sudah dipilih Tuhan, ya dia penampakan. Saya bahkan bisa menangkap dari setiap pemberitaan dia. Saya tahu karena saya juga sudah pernah bertemu dengan Tuhan, ya. Jadi kita orang-orang yang pernah dipertemukan oleh Tuhan itu bisa merasa itu ya. Dilihat dari mana? Dari buah-buahnya. Saya melihat Bang Luga ini baik. Dia memperjuangkan kekristenan, ya. Dia bisa diterima di lingkungan dimanapun, ya. Kemudian, tetapi bagi orang-orang yang tidak mengerti, ya, dia tidak melihat kebaikan atau yang apa kelebihannya Pak Bang Luga. Dia hanya menilai dengan misalnya dimaki. Padahal betul yang dia bilang tadi. Apalah arti dimaki daripada misalnya yang dibuat oleh Yesus kayak kemarin seperti itu. Atau manis-manis tapi membunuh misalnya. Ya udah lu si Per, nabi lu maki-maki Per, nggak bener lu Per. Iya, nggak baik jadi juga. gitu. nih, Jadi Ferry. Bang Luga harus proporsional menilai. Maka saya juga proporsional. Bukan saya mengakui itu ada. Makanya itu dari Tuhan. Jadi ibu mengimani. Iya. Jadi ibu nih sekarang mengimani Iya. ibu satu ruangan TikTok dengan seorang nabi. Ya, ya, Bu, ya? bisa dengan Ya. Jadi gini Bang, saya juga mendapat penglihatan loh. Tapi saya memaknainya itu loh, iya bisa Siap. tapi saya adalah anggota gereja saya. sebenarnya Saya berarti saya sedikit ngomong ya. Aku 30 menit mendengar Tina ini nggak ada kesimpulannya loh. Kesimpulannya nggak apa apa-apa ya? Bang, nggak apa-apa, Sebenarnya nggak gini. apa-apa. Bu, Nggak masalah buat saya. sebenarnya gini. Bu. Ya, saya potong sedikit ya. Saya, kalau ada pendeta di depan saya, lalu Bang Islam yang ini yang ngomong ke Bang Luga ngakuin pendeta, oh iya saya ngakuin dia pendeta. Dia pendeta, saya nabi. Nah, ketika saya tanya pendeta itu, kamu ngakuin saya nabi nggak? Dia nggak mau ngakuin saya nabi. Nah, artinya, ya itu deritanya dia. Kenapa kita tidak mau barang siapa menyambut seorang nabi, dia akan menerima upah nabi. Tetapi kenapa orang sulit mengakui seseorang nabi? Karena dia masih terikat oleh gerejanya. Sebenarnya dia gereja, tapi dia masih mau di bawah kekuasaan gereja. Bu Tina ini sebenarnya dia udah dapat penglihatan. Sebenarnya posisinya dia udah atas gereja, tapi karena Bu Tina ini belum paham benar, tapi dia mau turun lagi. Saya di bawah kekuasaan gereja. Sebenarnya dia udah di atas. Orang yang di atas gereja nggak perlu ikut-ikut aturan gereja. Ya, karena dia sudah bisa bikin gereja sendiri. Siap. Iya. Jadi Bu Tina ini, saya jadikan siapa gembalanya, saya dirikan gedungnya jadi gereja. Jadi Bu Tina ini mendapat penglihatan juga, dia nabi juga Bang. Apa gimana?
Sebenarnya, tapi Butina tidak mengerti. Karena dia tidak mengerti, makanya dia tetap kembali lagi kepada gereja, minta dikuasain sama gereja. Harusnya Butina ini udah di atasnya gereja. Tetapi karena Butina kurang paham, dia perlu dikasih gini. Sebentar ya. Bukan. Seorang nabi itu harus diajar sama rasul. Karena yang bisa mengajar kebenaran dasar-dasar itu rasul. Nah, makanya saya sebagai rasul memberitahu kepada Butina sebenarnya sudah tidak berada di bawah Katolik lagi. Butina udah posisi udah di atas. Jangan lagi Butina turun ke bawah. Ketika turun ke bawah, jadinya ibu setengah di kebenaran, setengah di kegelapan. Jadi supaya Butina bersih, ibu keluar dari gereja. Kalau hanya sekedar dasar, tapi ibu jangan diatur sama gereja karena ibu sudah dapat penglihatan, ibu sudah dapat pesan-pesan Tuhan. Nah, jadi supaya ibu lebih sempurna, seperti saya tidak dibawa kekuasaan gereja. Ngapain? Duit saya kok. Saya punya aset sendiri untuk mendirikan gereja. Ngapain saya dibawa kekuasaan gereja? Iya kan? Apalagi saya sudah punya viewer di Muslim terbesar dunia. Justru harusnya pendeta-pendeta itu minta outfit sama saya karena posisi saya sudah rasul. Rasul itu lebih tinggi daripada pendeta karena rasul itu tugasnya mendirikan 1.000 gereja, 2.000 gereja. Kalau pendeta kan cuma pendeta 1 gereja. Saya bisa diriin 1.000 gereja, bisa diriin 1 juta gereja. Enggak, jadi sebenarnya rasul. Tapi kalau pendeta ini udah bisa jadi nabi juga gitu ya, Bang. Misalnya 100-nya Lu jangan panjang-panjang. sebenarnya, tapi karena Butina mungkin dia belum dapat pengajaran khusus dari rasul sehingga dia masih bingung. Sekarang mulai hari ini kalau ditanya apa kalau gue itu nabi? Yes. Karena ketika ibu menyambut seorang nabi, ibu dapat upah nabi. Yang jadi masalah saya juga begitu. Ketika ada seorang nabi, saya bilang, iya kamu nabi Tuhan. Ngapain juga tunggu lama-lama? Nah, sebentar gini lah. Kalau memang ada dia, kita sudah tahu bahwa dia dipakai Tuhan. Kita nggak perlu takut. Karena yang jadi masalah kan mungkin Butina takut dengan orang gerejanya, orang Katolik, pastor. Kalau kamu ngakuin juga sebagai nabi, kamu akan dikucilkan. Nah, emang sama. Ketika juga Yesus, siapa yang mengaku Yesus Mesias itu dikucilkan. Nah, makanya sekarang apakah kita mau masuk atau mau masuk neraka? Ini pilihan loh. Barang siapa menolak yang diutus, dia akan menolak. Udah, angkat aja. Tapi barang siapa menyambut aku, angkat dia akan Butina menerima sistem nabi. Jadi Jibril, nabi, dia nabi bukan, dia nabi. Dia Butina asisten nabi udah. Santai itu. Udah Pak Jibril, Ibu Tina mau diangkat jadi asisten nabi. Iya, maaf nih Bang Lugas, saya mesti mute karena nggak berhenti. Butina, gimana nih Butina? Butina udah ada penglihatan dan seterusnya. Ini kesaksian penglihatan gimana nih Butina, dan Nabi Luga udah mau mengakui Ibu Tina sebagai nabi nih di kekristenan. Gimana nih Butina? Kalau menurut saya ya, nabi itu ya bisa aja dia seperti Luga ya, dia misalnya orangnya ke depan ya, menyampaikan misalnya kabar baik. Tetapi bagi saya, kalau saya misalnya dipilih Tuhan, tidak harus seperti itu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, saya bisa mempengaruhi orang, membuat orang merasa damai, merasa oh ya benar juga yang seperti ini begitu ya. Tetapi saya bukan mempengaruhi orang, tetapi saya sehingga dengan perbuatan sehari-hari saya, orang bisa percaya bahwasanya apa yang saya sampaikan, pesan-pesan yang saya sampaikan itu dalam hidup ini, itu bisa diterima. Ini gitu, ibu muter-muter nih Bu. Ibu yang ditanya, yang saya tanya, ibu ini udah ada penglihatan dan yang kita minta kesaksian, dan ini Bang Luga udah siap untuk ngangkat ibu sebagai nabi nih Bu. Nah, saya tidak. Bukan ngangkat, Bang. Kalau Gini ya. Saya bukan mengangkat. Sebentar. Saya luruskan dulu. Yang mengangkat seorang nabi itu adalah Tuhan. Tetapi yang mengajar bahwa ini ajaran yang benar, sebentar dulu. Yang mengajar dasar-dasar dari pengajaran itu adalah bagiannya rasul. Jadi rasul inilah yang mengajarkan kepada para nabi-nabi. Ayo lo, kalau lo memang nabi, lo harus berani ngaku nabi. Itu rasul yang ngajarin. Makanya seorang nabi pun kadang-kadang tidak berani mengatakan dia nabi. Karena kenapa? Takut dia disiksa sama yang namanya pendeta. Karena pendeta ini dia punya kapasitas untuk menyiksa nabi. Tetapi kalau rasul, dia punya kapasitas menyiksa pendeta. Makanya saya bilang kepada Butina, ketika lo memang dapat sesuatu dari Tuhan, lo harus berani untuk menyatakan bahwa kalau memang itu memang terus-menerus ya. Misalnya ada pesan Tuhan, sampaikan ada pesan Tuhan, berarti itu adalah nabi. Nanti konsekuensinya adalah para pendeta akan menyiksa Tina, tetapi nggak usah takut karena di belakang itu ada para rasul. Karena kerjanya para rasul itu mau makan pendeta.
Jadi Iya. kita harus Jadi tahu. gimana nih? Jadi para Gimana tuh rasul Bu Tina memang nih? diciptakan Tuhan buat makan guru-guru palsu dan para pendeta. Iya, gimana nih Bu Tina? Enggak, saya tetap aja karena kan di dalam Alkitab kan dikatakan ya, yang percaya kepada Yesus Kristus ya sebagai juru selamat ya dia akan diselamatkan. Jadi saya berpatok kepada situ aja. Tapi bukan berarti saya tidak mengapakan Bang Luga ya. Tapi Ibu Tetapi punya menurut penglihatan nih gimana Ibu? Penglihatan apa nih Bu? Ibu udah setara dengan Bang Luga kayaknya kalau udah ada penglihatan gini. Ibu udah dapat SK dari Tuhan untuk jadi Begini. nabi apa gimana? Belum Begini, dapat begini. surat keterangan Bang, kelakuan begini, baiknya Bang. apa gimana nih? Iya, gimana? Begini, belum. Begini, SK dari Tuhan itu harus teruji dulu. Jadi artinya gini, Ibu Tina harus mau menceritakan penglihatannya itu berkali-kali, dan penglihatan itu nggak boleh cuma sekali, harus terus menerus. Itu bukti bahwa Ibu dipakai Tuhan sebagai nabi. Tapi kalau cuma baru sekali, 2 kali, itu belum tentu bisa dibilang nabi. Makanya Ibu harus perlu, kalau memang ada penglihatan, ceritakan. Ada penglihatan, ceritakan. Nanti dari situ orang akan tahu bahwa Ibu nabi atau tidak, gitu loh. Tetapi masalah nabi, kita harus mengakui nabi, itu ada undang-undangnya. Barang siapa menolak orang yang kuutus, dia menolak aku. Terus di pasal yang kedua, itu ada satu tawarik. Tuhan menegur bangsa Israel, hai bangsa Israel, percayalah kepada Tuhan dan percayalah juga kepada nabi-nabinya supaya engkau selamat. Jadi percaya kepada Tuhan itu tidak cukup. Karena kalau hanya percaya kepada Tuhan, itu terjadi dengan Datan dan Abiram. Dia menolak Musa, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia bilang kepada Musa ini, siapa lo? Kurang ajar, lo siapa lo? Gue percaya sama Tuhan, gue gak butuh lo. Apa yang terjadi? Musa bilang begini, jika lo memang dari Tuhan, besok kita kumpul, lo di grup sana, gue di grup sini, siapa yang mati, dialah yang memang dihukum Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bumi terbelah, Datan dan Abiram masuk ke dalam lautan karena dia menolak nabi. Itulah hukuman orang yang menolak nabi. Bumi terbuka, Datan dan Abiram beserta istri dan anaknya yang kecil-kecil itu masuk ke dalam perut bumi. Itulah orang yang menolak nabi karena mereka selalu berkata, tapi Tuhan, kami tidak mau percaya dan nabi. Nah, makanya sekarang kita harus menghargai nabi-nabi Tuhan, karena nabi-nabi Tuhan itu menyampaikan pesan. Dan kalau kita menolak nabi dengan alasan nanti tekanan sama gereja, itu derita loh. Oke, Bang Luga. Ini gimana Iya Bu dong. Tina? Ini Bang Luga Sementara bilang dia Ibu bisa- belum dapat SK dari Tuhan untuk gini. jadi nabi, tapi udah dikasih Sebentar, penglihatan sebentar. nih, gimana nih? Sebentar. Kenapa dia bisa menghargai Paus? Dia menyebut Paus. Dia bisa menghargai Paus loh. Tetapi ada yang lebih tinggi dari Paus, tapi dia nggak mau hargain. Dia nggak berani menyebut dia nabi. Tetapi kalau dia menyebut nama Paus, dia bisa. Berarti ada sesuatu yang kurang. Dan ini kalau berlarut-larut, ini bisa menuju lautan api. Gitu. Gimana, Bu? Kenapa Tina? kita kalau dengan Bu Tina belum kita berani dapat. Iya, bentar, Bang Luga, gantian. Jadi Bu Tina belum dapat SK atau surat keterangan berkelakuan baik dari Tuhan nih, gimana? Tapi Ibu udah dapat penglihatan. Ini yang saya tadi penasaran itu, penglihatan apa yang Ibu punya, Bu, sampai mau jadi? Supaya ini juga jadi begini, saya mendapat apa itu terus menerus ya. Pertama, ketika saya masih kecil, saya bermimpi, saya melihat Tuhan Yesus di atas langit, ya, melihat orang tua saya dan kakak saya. Kemudian setelah itu saya juga pernah bermimpi bersama ya di Bukit Sion ya, sama persis dengan yang di Alkitab ya. Padahal saya tidak pernah membaca itu ya. Kemudian ada ribuan orang ya, ini kayaknya ini sepertinya di Taman Firdaus ya. Sama persis di Alkitab ya, ada beribu-ribu manusia berjubah putih dan Yesus itu sendiri berjubah putih, dan saya melihatnya, tetapi saya masih harus di dunia gitulah ya. Saya harus kembali, waktu itu saya tidur. Nah, kemudian saya juga bisa melihat misalnya orang tua saya kapan meninggal ya. Persis kayak kejadian tuh bisa ya, bukan mesti pakai dukun gitu ya. Kedua orang tua saya, kemudian saya pernah berlanggar sudah laga kambing, tetapi nggak tahu Tuhan menolong saya, nggak ada apa-apa sampai saya disalam ya anak-anak saya waktu itu ya, dan banyak lagi Bang ya, yang walaupun nggak tiap hari gitu ya. Nah ini membuat saya itu merasa takut kepada Tuhan ya gitu, hal-hal ini, dan makanya saya takut kalau saya menyimpang dari jalannya dan tidak menolong orang atau menjadi contoh agar bisa orang itu bisa mendengar ya kabar baik atau
apa menurut saya. Tapi di sini saya sampaikan, saya tidak hanya mengatakan ada di dalam kekristenan ya. Bagaimana orang yang belum mengenal Yesus Kristus? Apakah mereka diselamatkan? Nah, di situ dikatakan orang-orang saleh pun ya itu akan diselamatkan juga gitu. Artinya yang belum kenal. Jadi gitu Bang. Jadi kita tidak perlu kita misalnya merasa saya itu arogan karena saya prinsip hidup saya seperti itu Bang. Yang penting Siap. saya dan keluarga saya diselamatkan dan kita Oke. dan musuh sesuai dengan prinsip ajaran Yesus Bang. Musuh itu kita kasihi. Demikian. Karena sudah dijamin kok semua sama Tuhan. Ya. Mantap, Oke. mantap. Ini sebentar Oke. sebelum Saya Bang Luga. tanggapin ya. Iya, sebentar. Kita sapa dulu nih dari Jual Belik. Selamat siang Jual Belik. Selamat menjelang sore. Iya, Abang dari kekristenan ya Bang ya? Aku dari Pembelahan Tengah. Di pembelahan tengah maksudnya Bang? Ya, belajarlah dulu dari ucapan kataku. Nggak ada gitu, kita nggak ada kayak gitu Bang. Abang denom apa Bang? Protestan, Katolik, New Advent? Ngapain abang berbicara Oh tentang ya udah turun aja di bawah ya, nggak usah ini. Silakan Bang Luga. Turunin aja Bang. Iya, turunin aja. Ya, jadi saya tanggapin ya. Saya melihat Bu Tina ini sebenarnya Bu Tina nggak ada yang salah dari dirinya. Dia mendapat penglihatan, itu saya percaya kalau Bu Tina itu juga berkenan sama Tuhan. Makanya Bu Tina itu tidak sembarangan mengatakan saya nabi palsu. Dia ada roh yang menahan dia. Cuma kekurangan Bu Tina ini kurang pengajaran. Ya, maklum karena dia ada di Katolik. Jadi di Katolik itu kan memang beda dengan saya. Kalau saya kan sudah masuk di Empower 21, seminar-seminar tingkat dunia yang pembicaranya juga pendeta-pendeta kelas dunia. Di Empower 21 itu 3 kali disentuh diadili oleh 120 negara. Jadi ada juga namanya World Prayer Assembly, itu juga dihadiri oleh 120 negara di Sentul International Convention Center. Jadi saya ini juga panitia dari mendatangkan pendeta-pendeta kelas dunia ke Indonesia di jaringan doa nasional. Itu perkumpulan para nabi di Indonesia namanya jaringan doa nasional. Itu pimpinannya Pak Pendeta Daniel Panji. Nah, Perkumpulan itu juga para disupport nabi, sama Bang. Pendeta Niko, salah satu pendeta terkait di itu. Ya, itu namanya jaringan doa nasional. Nah, di Indonesia ini ada 3 perkumpulan para nabi, 1 jaringan doa nasional, itu kantornya sekarang di Tamrin City. Nah, terus yang kedua namanya Rumah Doa Segala Bangsa, itu ada juga itu di daerah mana ya, dari BSD kalau nggak salah tuh kantornya. Terus yang ketiga Mahanaim, Ibu Pendeta Iin Cipto. Di situ semua grup para nabi semuanya di situ. Itu ada kartu jadi anggotanya Bang. Mungkin Kartu ibu anggota nabi. ini kalau seperti itu tidak ya. Tapi kalau biasanya kita sudah punya nama, itu mereka akan jadwal juga untuk berbicara, untuk khotbah gitu ya. Siap. Bisa juga sih kalau mau dibikin anggotanya juga bisa, karena pimpinannya sendiri nyari-nyari saya gitu. Mana tuh kata Mudan itu udah terkenal dia sekarang, saya pengen ketemu dia. Tapi sayang saya belum ditemuin sama dia. Maksudnya dia belum datang saya, mungkin belum waktunya. Join gitu kan. aja Bang, mungkin Jadi nanti ada artinya grup gini, WhatsApp para nabi gitu. Bu Tina ini iya, jadi Pak Pendeta Daniel Panji waktu itu dia udah bilang saya akan bantu Luga untuk debat lawan Zakir Naik. Jadi Pak Daniel Panji udah ngomong gitu, dia ketua jaringan nasional, dia juga punya pengaruh besar lah di Indonesia. Dia yang bikin event-event di GBK seperti National Prayer Conference, Prayer Conference Global. Terus beberapa event udah ada sekitar hampir 20 kali lah bikin event di Stadion Gelora Bung Karno, itu namanya Pak Daniel Panji, dan dia yang sedang ingin mendukung saya juga dengan lawan Zakir Naik gitu. Terus gini, Bu Tina ini dia banyak di Katolik, tapi dia juga Tuhan berkenan sama dia. Jadi dia butuh proses. Jadi kita nggak bisa paksakan Bang, lo harus ngakui lu sebagai nabi. Dia nanti akan merenung. Tapi menurut saya, ketika ada orang nabi, kita memang harus mengakui. Sama seperti Yesus Kristus. Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Kata orang, oh kau salah satu di antara para nabi. Yesus bertanya lagi kepada murid yang lain, menurut kamu siapakah aku ini? Aku adalah Elia. Tetapi ketika dia bertanya kepada Petrus, Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus bilang begini, engkau adalah Mesias, anak Allah. Bukan manusia yang berkata itu kepadamu, melainkan Bapa di surga. Mulai hari ini, kunci kerajaan surga akan kuberikan kepadamu, dan alam maut tidak akan menguasai mereka. Ingat, pengakuan itu mahal, bro.
Ketika kita mau mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, bahwa kita juga mau mengakui nabi-nabi Allah, itu berkatnya double. Nah, tetapi kali ini mungkin Bu Tina harus banyak belajar lagi tentang siapa itu nabi, karena memang mengenal nabi ini terlalu mahal harganya. Dari mana kita tahu terlalu mahal harganya? Ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus dalam Matius pasal 17 dikatakan, Guru, menurut ahli Taurat Elia akan datang. Benar gak itu? Yesus berkata, Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenal Elia sehingga mereka memperlakukan mereka sekehendak hatinya. Sama juga dengan anak manusia, akan mereka memperlakukan juga sekehendak hatinya karena mereka tidak mengenal mereka. Jadi artinya memang mengenal Tuhan dan mengenal para nabi, apalagi 24 tua-tua, itu adalah suatu karunia besar. Tapi kalau lu belum mampu mengenal, ya lu harus banyak-banyak berdoa lagi, kira-kira begitu. Ya, sebenarnya Tuhan mau udah kasih 1 triliun, tapi karena memang belum sanggup jawab, akhirnya Tuhan kasih 100 juta dari 1 triliun. Ya tetap Tuhan kasih lah, tetapi Oke, tunggu sebentar Bang, tunggu sebentar. Enggak, jadi ini sebelum saya lempar lagi ke Ibu Tina nih, calon nabi. Bang Ferry, pengikut Jalan Lurus. Ini Bang Ferry gimana nih melihat calon nabi dan yang sudah jadi nabi dan punya singgasana di depan kerajaan Tuhan. Gimana nih Bang Ferry? Ada yang mau ditambahin, atau abang mau bantah dua-duanya nih, dua-duanya calon nabi palsu atau ini apa gimana nih Bang Ferry? Bang Ferry, mungkin dia lagi bikin izin SKCK ini kenabian dia juga, jadi jalonin juga kali. Lagi ditelepon sama Lucifer bapaknya. Gimana Bu Tina? Ibu Tina nih sebenarnya kalau bakat-bakat ada bibit-bibit nabi yang bisa ditekan atau di. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh ya Pak ya, lagi ya. Ini pendeta di gereja kami ya. Dia kan pendeta besar, dia yang punya SICC. Dia bilang loh, saya kemarin didoain oleh Nabi Prophet Jack. Dia sebutin namanya, nabi yang mendoakan saya. Jadi artinya dia sendiri mengakui nabi-nabi gitu loh. Jadi dia aja Pastor Niko yang udah umurnya 80 tahun, udah pendeta senior dan pendeta terkaya aja adalah mengakui kami yang nabi-nabi. Ya siapa kita gitu loh yang masih belajar gitu loh. Jadi harusnya kita belajar dari para pendeta-pendeta senior yang juga mengakui para nabi. Pastor Niko itu kalau dia menyebut orang, kalau memang dia nabi, dia bilang, Prophet Chuck Pierce, please welcome to speak about the word of God in my church. Tapi alasan abang belum jadi anggota klub yang tadi kumpulan para nabi-nabi Indonesia, dan mungkin ada grup WhatsApp-nya para nabi, jadi bisa WhatsAppan, bisa share stiker nabi apa gimana? Itu kenapa abang belum join Bang? Gini Bang, karena pendeta-pendeta besar ini kami mendapat penglihatan itu banyak yang nangis mereka. Mereka bilang begini, Tuhan, kurang baik apa saya Tuhan? Mereka nangis sama Tuhan. Kurang baik apa Tuhan? Sekarang saya baru tahu Tuhan, ternyata Engkau bisa memakai orang tanpa gelar pendeta. Sekarang kami baru sadar Tuhan, bahwa Engkau bisa memakai orang tanpa gelar pendeta. Jadi mereka itu menyesal dan menangis di hadapan Tuhan, karena mereka itu melihat rasul-rasul dan nabi yang Tuhan bangkitkan ini adalah mereka orang yang tidak duga-duga. Jadi mereka ini sebenarnya malu besar, karena mereka selama ini tidak menghargai mereka, tetapi justru mereka yang dipakai Tuhan. Jadi dalam ketika kami berdoa, kami dapat penglihatan itu pendeta-pendeta besar itu nggak bisa masuk loh dalam perkumpulan kami. Saya ini udah pendeta besar loh, Pak, mohon maaf Pak, Bapak nggak bisa masuk di sini. Ini memang dikhususkan. Tapi kan saya sudah terkenal, saya udah punya ribuan gereja. Maaf Pak. Disitulah dia nangis, Tuhan saya baru menyadari bahwa Engkau bisa memakai orang tanpa gelar pendeta, dan yang Tuhan pakai itu orang-orang sederhana dan yang lebih hebat dari mereka. Nah itulah mereka, karena kan kalau pendeta-pendeta besar ini kan sudah merasa dirinya paling hebat. Nah ketika ada orang yang dipakai lebih hebat dari mereka itu malu ketemu kami Pak. Malu. Ya, tapi menarik tadi ya Bang Luga. Karena selama ini mereka, Bang Luga bilang tadi berarti Bu Tina ini belum dipakai Tuhan. Itu maksudnya gimana tuh Bang? Gini, kalau Bu Tina ini, kalau menurut pandangan saya Bu ya, jangan sakit hati dia. Bu Tina ini sebenarnya Tuhan berkenan, ya. Enggak, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus ngomong yang sebenarnya. Ya cuma kan saya kan belum kenal banget dengan Bu Tina, jadi saya juga ngomong hati-hati takut tersinggung. Jadi Bu Tina ini dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai dia di akhir zaman untuk masuk laskar besar. Tapi
ada harus hal-hal yang harus dibersihkan gitu loh. Nah, itulah yang saya bilang, orang harus dibaptis Islam, orang harus penuh Roh Kudus. Ketika dia nanti sudah penuh Roh Kudus, dia akan punya kekuatan, keberanian. Yes, you are prophet, the man of God. Engkau adalah hamba Tuhan dan engkau adalah nabi Tuhan. Pernah satu saat ketika gitu, seorang namanya Bang Hotben, seorang pendeta juga, dia menyuruh saya beli nasi goreng tahun 2007 2008 lah gitu. Jadi saya beli nasi goreng, saya antar turun dari lantai 22 ke bawah. Pas saya naik ke atas, dia langsung meluk saya. Maaf Bang, maaf saya, maafin saya minta maaf. Kenapa Pak? Lu orang saya beli nasi goreng kok Bapak minta maaf? Iya maafin saya, maafin. Emang kenapa? Saya bilang, iya tadi ketika abang turun ke bawah, Tuhan ngomong saya langsung ke pas saya. Tuhan bilang dia itu hambaku. Tiba-tiba saya melihat seperti Bang panik. Jibril, Iya. pamit ya semuanya ya. Thank you. Enggak, ini pendapat Bang Ferry soal dua nabi dan calon nabi ini gimana Bang? Belum ada respon nih Bang dari New Udah. Advent. Udah nggak kuat dia Mereka nyari. Pak, Lucifer nanti juga mereka- marah sama dia tadi. nanti kalian saja menilai Biarin, apakah mereka nabi betul-betul nabi dari Tuhan. Oh, atau kami nabi nggak ada palsu, ya. kami nggak ada keharusan untuk menerima nabi karena kami Nabi Muhammad udah menceritakan kepada nabi bahwa Nabi Muhammad memang penutup Bang. Jadi nggak ada nabi-nabi setelah ini. Ini kan kewajiban Abang untuk meluruskan. Tadi kan saya sudah katakan saya tidak percaya ini nabi-nabi karena nabi itu dipilih oleh Tuhan. Mereka itu kan Tapi hanya ada mengaku. grup grup nabi seluruh. Nggak berisik kau. Campakkan pula kau belum. Kau belum keluar. Kata ya. Berisik kali kau. Oke ya, shalom untuk semua. Terima kasih. Maafkan kau neraka kau. Nggak ada. Tobat ya. Ini Nah, satu jadi kitab begitu. bisa Jadi begini. nggak apa-apa ya. Jadi bukan kan seseorang itu kan punya apa ya? Punya tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi artinya kalau menurut saya ya sesama 12 rasul itu kan harus saling menghargai. Mereka tidak saling menjatuhkan. Oh, kau bukan nabi, aku yang pendeta, aku paus, kau bukan pendeta. Nggak boleh begitu. Yang namanya kerajaan Tuhan itu harus saling mengasihi, saling merendahkan hati. Kalau kita bisa menganggap orang adalah paus, kenapa kita menolak para nabi gitu loh? Jangan gara-gara ini menjadi suatu dosa. Ya, jadi kita harus belajar rendah hati. Ya, saya kalau memang ada orang nabi, apakah dia nabi Bang Luga? Ya, dia nabi. Dia nabi. Saya akan akui dia nabi, gitu loh. Tapi kalau memang dia bukan nabi, ya saya bilang dia bukan nabi, gitu. Kalau makanya kan, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan ya, di luar daripada itu dari iblis. Jadi bilang aja kalau memang enggak, kalau ya gitu. Saya orang ngomong begitu. Bang Luga dia ini pendeta bukan? Oh dia ini guru palsu. Udah saya jujur, walaupun itu nyakitin hati si bom gitu. Tapi kalau dia adalah nabi, saya akan bilang dia nabi, ya dia juga nabi. Nah, sebenarnya butina ini juga akan dipakai Tuhan, gitu kan? Tapi tentu kan ketika orang dipakai Tuhan itu ada proses supaya makin murni dia gitu. Jadi kenapa Butina belum sanggup mengatakan saya sebagai nabi? Nah itu dia harus ada proses-proses yang dia harus bersihkan nanti ketika dia kerohanian yang tinggi. Makanya saran saya harus dibaptis Islam penuh dengan Roh Kudus berbahasa roh maka akan sanggup. Waduh, berbahasa roh ya. Jadi mungkin nanti di grup WhatsApp Kalau sama Bang Les nabinya aja, Bang Les pakai ya. bahasa ini ya, pakai bahasa roh ya. Tapi tunggu sebentar Bang, biar tanya nih Iya, calon gitu. nabi nih. Bu Tina, gimana Bu Tina? Ada respon atau Ibu lagi dapat penglihatan atau gimana nih Bu? Gimana saya bilangnya? Prinsipnya saya itu setuju ya dengan apa yang dibilang Pak Luga gitu. Tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan. Mungkin Bang Luga itu dia lebih mementingkan kepada misalnya, ayo dong, kita harus tunjukkan kita itu bisa memimpin seperti ini gitu. Nah, saya mungkin melihatnya bukan mesti seorang yang harus menjadi di atas, ya. Tanpa harus di atas juga, kita juga sudah berprinsip diberikan misalnya seperti orang-orang khusus dari Tuhan gitulah. Nah, mungkin nabi ya namanya, begitu Bang. Jadi walaupun saya merasa mungkin saya spesial misalnya ya, tapi biarlah itu jadi ranah pribadi saya gitu. Jadi saya tidak harus misalnya mengangkat diri saya, ya bagi yang mau mengangkat itu nggak masalah. Tapi bagi saya lebih baik saya sudah dikasih karunia, tapi saya bisa membawa orang-orang ya kepada hal-hal yang lebih baik. Saya rasa kalau SK nabinya dari Tuhan belum dikeluarin, saya request aja lewat Bang Luga nih. Tapi sebelum ke sana saya tinggal ini menyapa
Yuli love God. Selamat siang. SK kenabian ya. Menurut saya, SK saya tanggapin dulu ya. Iya, tunggu sebentar Bang Luga. Kadang-kadang kalau Tunggu kita sebentar. menyebut orang lain pendeta, Sinyalnya merah dia ini, nggak dengar. kalau kadang-kadang kita Iya, agak menyebut lemot. Bang, abang sinyalnya merah. sebentar, Coba. sebentar. Abang, Sebentar. abang sinyalnya Kalau merah. kita menyebut orang Coba lain reconnecting pendeta, deh Bang. Coba reconnect, naik lagi Bang. Mbak Yuli, gimana? Ada yang mau direspon dari? Oke. Iya, dari tadi saya sudah dengar ya. Ini kalau menurut saya pribadi, Ini maaf Saya belum Ibu. bisa Ibu mengatakan. Muslim, non Muslim? saya non-muslim Oh, non Muslim dari New Advent, Katolik, Protestan, Karismatik. dari GPDP. Dari mana itu? Dari mana itu? Itu kayak sama dengan GPDI Pentakosta, Bang. Oh, oke Pantekosta berarti ya, beda lagi ya. Iya, gimana? Iya. Iya, kalau saya sih pribadi, saya tidak bisa langsung menentukan atau mengatakan Bang Luga itu nabi atau tidak, seperti itu. Karena saya juga pribadi, artinya saya tidak kenal beliau ya. Artinya saya belum melihat kehidupannya sehari-hari, bagaimana pelayanannya, bagaimana. Ya, sebab kalau kita mau mengatakan seseorang, saya langsung bilang, oh dia nabi, sementara saya belum lihat pelayanannya bagaimana, ada buah dari pelayanannya, kemudian buah dari... Ibu, kipas angin ini Bu, kipas angin nih ke Oh iya, ini kayak bunyi-bunyi ini. Saya kasih matikan dulu ya. Iya, Saya matikan. coba dikasih mati dulu Bu. Iya. Iya, silakan. Jadi seperti itu, karena gini Bang, gini, semua orang yang percaya sama Tuhan ya, kalau dia benar-benar punya iman sama Tuhan Yesus, dan hatinya adalah hati yang mau selalu mencari Tuhan, Tuhan itu tidak pernah pilih-pilih, tapi firman Tuhan bilang Tuhan itu hanya melihat hati. Nah, dia melihat hati seseorang. Jadi tidak semua orang Kristen yang bisa mendapatkan karunia penglihatan. Tidak semua orang Kristen yang bisa memiliki karunia-karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita orang yang percaya. Tapi di sini dia lihat hati. Kalau seseorang, kalau dia punya hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh melekat, selalu cari Tuhan lewat doa, lewat baca firman, ya, lewat penyembahan. Kita percaya itu Tuhan akan pakai orang itu. Saya pribadi, saya tidak mengatakan diri saya nabi, tidak. Saya tidak mau mengatakan saya seorang nabi, tapi yang saya mau saksikan apa yang saya alami dan saya rasakan dalam kehidupan saya. Ya jujur, saya bukan orang yang artinya orang yang kudus, orang yang suci, orang yang selalu hidup dalam kebenaran, tidak juga. Karena saya masih manusia dan saya juga pernah atau sering jatuh dalam dosa, tetapi ketika saya jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu mengingatkan dan menyadarkan saya untuk cepat kembali kepada Tuhan. Artinya cepat menyadari dosa dan bertobat supaya dipulihkan oleh Tuhan. Karena saya mengalami apa yang saya alami, ini yang saya alami, tapi saya tidak mau mengatakan saya seorang nabi Bang. Tidak. Saya tidak mau dan saya tidak berani, artinya itu haknya Tuhan. Ya, seperti itu. Saya hanya mau bersaksi tentang apa yang saya alami. Saya pun mendapatkan penglihatan, bahkan saya pun mengalami yang namanya pengalaman supranatural dengan Tuhan, di mana itu tiba-tiba ada suara yang berbicara kepada saya dan untuk mengatakan sesuatu. Kayak kau kasih tahu orang ini begini. Kalau saya tidak katakan, itu dia paksa saya dari dalam hati, bahkan cuma bicara dalam hati lewat mulut saya juga Bang. Yang saya alami ya, terserah Anda mau percaya atau tidak, tetapi ini yang saya alami dalam kehidupan saya. Sehingga artinya di sini kalau kita mengalami seperti itu, lalu kita sudah mulai menyangka atau bilang saya ini mungkin nabi, seperti itu ya. Gini ya, artinya biarlah orang lain yang akan mengatakan hal itu untuk saya, jangan dari diri kita sendiri. Ya, jangan dari diri kita sendiri. Biarlah orang lain itu yang akan mengatakan, artinya Tuhan yang akan mempromosikan kita. Orang lain yang akan mengakui itu dan akan mengatakan, engkau seorang nabi, bukan kita sendiri yang bilang, oh saya ini nabi, seperti itu. Siap, jadi, Ibu, biar saya sapa abang saya dulu di sini, Bu. Iya, boleh. Iya, biar saya sapa abang saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi biar saya update dulu Bang. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama Bang Luga soal dia dapat kursi di 2 minggu terakhir ini di kursi di depan singgasana Tuhan ya. Habis itu tiba-tiba Mbak Tina ini rupanya juga dapat penampakan. Kalau kita kan standnya di Islam kan jelas ya bahwa kita nggak ada nabi. Nabi Muhammad SAW itu penutup para nabi. Tapi kan di sini justru malah mereka mesti menjelaskan keimanan mereka. Nah Mbak Tina ini tiba-tiba bilang, dia juga dapat penglihatan dari kecil, tapi Bang Luga bilang mungkin belum dapat SK dari Tuhan, dari surat keterangan dari Tuhan aja untuk penunjukan Nabi Mbak Tina. Nah tiba-tiba Mbak Yuli naik juga bilang beliau juga dapat nih Bang penglihatan kayak mungkin ini calon Nabi nih, ada 2 calon Nabi nih. Ini kalau kita sebagai Muslim melihat ini gimana nih Bang? Karena saya nggak. Saya tanggapin dulu kali. Bang Juma terakhir aja dulu, Bang Juma terakhir aja. Saya tanggapin dulu dengan Bu Yuli ya. Jadi gini, Bu Yuli ini sepertinya dia adalah juga seorang nabi. Ya, sepertinya dulu. Oke, teman-teman kita lanjut nanti di part kedua ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.